Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sebangsa dan setanah air, kita sudah menyaksikan reshuffle jilid kedua yang dilakukan Presiden Prabowo. Yang terakhir ini telah melantik sebanyak 11 menteri dan pejabat tinggi negara. Kemudian muncul di media sosial istilah gerindranisasi dan dejokowisasi. Nah, ini istilah yang dibuat oleh teman-teman dan ya sah saja dalam negara demokrasi mereka membuat seperti itu. Tetapi menurut saya memang dampak dari aksi besar-besaran massa di akhir Agustus 2025 telah membuat Presiden Prabowo suka tidak suka, mau tidak mau harus melakukan secara bertahap pergantian menteri dan mengangkat kepala badan dan termasuk wakil menteri. Tentu intinya itu melakukan konsolidasi untuk memperkuat kekuasaan yang diberi amanah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya Prabowo tidak ingin dicap sebagai militerisasi. Sebelum diganti ini ada KSP itu juga dari TNI, kalau nggak salah Mayor Jenderal atau Letnan Jenderal. Nah, untuk mencegah hal ini maka kemudian dia mengangkat M. Kodari. M. Kodari ini memang tergolong kontroversial. Dia pernah membuat Jakpro. Istilah Jakpro itu Jokpro, Jokowi Prabowo supaya bersatu gitu. Ini yang dikemukakan. Kemudian dia ikut juga mendukung 3 periode Jokowi. Saudara, sebelum M. Kodari ngomong seperti itu, memang sudah santer di masyarakat dan bahkan partai-partai politik, khususnya ketua umum, misalnya Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan dan lain-lain, sudah mengusulkan supaya Jokowi 3 periode. Dan itu sudah dilakukan penggalangan. Jadi pada saat itu ada teman di Mahkamah Agung, saya bersilaturahmi kepada dia. Ada orang dari istana datang ketemu dia, kemudian dia beritahu kepada saya, "Mos, jangan menentang Jokowi 3 periode. Karena partai-partai politik sudah setuju, kemudian semua lembaga tinggi negara juga sudah mendukung, jadi percuma Anda menolak 3 periode." Jadi Kodari ini ngomong memang sudah tercipta sedemikian rupa. Tapi mengapa tidak menjadi kenyataan? Karena Ibu Mega tidak setuju adanya Jokowi 3 periode, maka batallah itu keinginan untuk menjadi 3 periode. Nah, kemudian Kodari itu menjadi pendukung Prabowo dan Gibran dalam pemilu presiden 2024. Dan kehebatan dan mungkin juga kelemahan ini,
semua tim sukses, semua pendukung Prabowo dapat posisi. Tidak ada yang nggak dapat posisi. Kalau pimpinan partai politik, baik yang punya perwakilan di parlemen ataupun tidak, itu dapat posisi. Itu sebabnya maka menteri itu banyak sekali, termasuk wakil menteri. Ada 147 kalau nggak salah. Karena semua ditampung. Termasuk Kodari ini juga diberi posisi wakil KSP, Kepala Staf Presiden. Nah, adanya reshuffle kemarin ini kan itu banyak tentara yang dia naikkan, termasuk Jamari Caniago dari Gerindra. Nah, untuk menghilangkan citra bahwa Presiden Prabowo itu melakukan militerisasi, maka diangkatlah M. Kodari. M. Kodari itu tentu punya kelemahan seperti kita kemukakan tadi. Dia dia membuat satu jargon jokpro itu tidak begitu ramai diperbincangkan. Tapi yang menjadi persoalan itu yang diangkat orang karena dianggap M. Kodari ini mendukung 3 periode Jokowi dan dianggap orangnya Jokowi. Saya ingin mengatakan Kodari ini adalah aktivis. Aktivis. Tidak hanya karena dia punya lembaga Indobarometer, tapi juga aktivis. Aktivis itu ya berbagai macam cara yang dia lakukan, manuvernya itu untuk masuk kekuasaan. Dia tidak puas menjadi pengkritik saja, menjadi ya pokoknya di luar kekuasaan, ingin berkuasa. Nah, itulah yang dia lakukan. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan M. Kodari itu bukan karena memiliki karakter seperti itu, tapi itu tipikal para aktivis, saudara-saudara. Aktivis itu dia menjilat bagaimana caranya dia masuk dalam kekuasaan. Tetapi yang kita harapkan supaya ketika masuk ke dalam kekuasaan, diberi kedudukan yang tinggi, bekerjalah dengan sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena Anda diangkat sebagai kepala staf presiden, orang yang sangat penting, maka jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kiblat Anda itu selain kepada Allah adalah yang mengangkat Anda. Anda jangan pernah berkiblat kepada yang lain, hanya kepada Allah dan kepada Presiden Prabowo yang mengangkat Anda. Itu nasihat saya yang pertama. Kedua, sekali lagi, M. Kodari ini, dia bukan karena karakternya seperti itu, tapi dia ingin masuk ke dalam kekuasaan, maka sekali lagi dia melakukan manuver berbagai cara untuk mendapatkan simpati yang berkuasa agar dia menjadi penguasa, dan itu dia berhasil. Ya. Kemudian ketiga, harapan saya kepada teman-teman yang tidak setuju termasuk saya agar mengawal, agar betul-betul mengawasi gerak-geriknya M. Kodari, termasuk Pak menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden Prabowo, supaya mereka bekerja sekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Kita berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Karena itu mereka harus menampilkan citra dengan sebaik-baiknya dari manapun mereka. Jangan karena orang ini diusulkan ini kemudian kita tidak setuju. Sama dengan Purbaya juga, Menteri Keuangan. Oh, ini karena orangnya Luhut,
pernah menjadi staf khusus Luhut, kemudian kita menolaknya. Kita sekarang ini tugas kita adalah mengawasi mereka berkinerjakah. Apakah mereka bisa bekerja dengan baik atau tidak, itu saja. Kalau mereka bekerja dengan baik, nah itulah harapan kita. Kalau mereka tidak berkinerja baik, kemudian menggunakan kekuasaan untuk hal-hal yang merugikan bangsa dan negara, kita rame-rame berbicara dan mendesak Presiden Prabowo untuk mereshuffle. Tidak hanya M. Kodari, tapi juga Jenderal Jamarit Caniago, termasuk juga dengan Menteri Keuangan Purbaya, dan lain-lain sebagainya. Inilah tugas kita dalam negara demokrasi, bahwa rakyat itu harus bicara, jangan diam, tetapi memberi kesempatan pada mereka untuk berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat atau memberi manfaat yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.